Hai guys, selamat datang di channel Enkun. Fans Cibutak berjubah bisa merapat, karena di video kali ini kita membahas cerita One Punch Man. Setelah Saitama yang duduk di atap sebuah gedung dan menunggu kedatangan agen Cyberpol. Oh ya, cerita ini cuma fanmade aja guys. Jadi dia bikin cerita bukan pengarang One Punch Man yang asli, baik Mangakawan atau Yusuke Murata. Lebih tepatnya kita akan mereview manga One Punch Man X One Piece chapter ke-20 yang bersumber dari salah satu channel YouTube, yaitu Alfiza Farhan. Dan buat kalian yang belum lihat review chapter sebelumnya, bisa klik link di deskripsi, atau bisa juga klik link di pojokan atas video ini ya. Nah, di cerita manga fanmade chapter ke-21 ini, Lucy menemui Saitama secara langsung dan memberikan ujian lanjutan kepada si botak agar dia bisa diterima menjadi agen CP9. Penasaran? Oke, langsung aja kita bahas. Let's go! Di awal scene kita diperlihatkan Saitama yang menunggu agen Cyberpol di atas suatu gedung. Namun sayangnya walau sudah menunggu selama 30 menit, belum ada tanda-tanda jika utusan dari angkatan laut itu akan tiba. Kejadian tersebut membuat si botak mengeluh dan membuat perutnya terasa lapar. Saitama berharap semoga saja dia akan ditawari makan dan bisa memilih menu sesuai yang dia mau. Si botak mengira jika menjadi agen rahasia akan memiliki hak istimewa dalam makan di suatu restoran atau mendapat diskon khusus. Syukur-syukur mendapatkannya secara gratis. Tapi meski sudah menunggu beberapa saat kemudian, agen Cyberpol tidak kunjung datang. Dan akhirnya Saitama berencana untuk mencari agen itu sendirian. Namun tiba-tiba ada seseorang yang meminta si botak untuk tidak perlu melakukan hal tersebut. Saitama pun menoleh dan melihat siapa yang mengatakan hal demikian. Ternyata itu adalah Lucy yang mengenakan sebuah topeng. Sambil memegang poster buronan si botak, dia berkomentar jika keterampilan taktis yang Saitama miliki sudah sangat layak kalau dia dimasukkan ke dalam anggota Cyberpol. Apalagi pandangan si botak sebelumnya dalam menjauhi keributan yang terjadi adalah salah satu langkah yang begitu cerdas. Tapi Lucy berkata jika dia tidak mengharapkan itu semua, karena Saitama harus lebih pintar dari penampilannya yang terkesan aneh tersebut. Dia menambahkan kalau sebelumnya agen Cyberpol juga sudah menyaksikan kecepatan dan refleks saat Saitama bertarung. Namun menurutnya masih ada keterampilan lain yang harus perlu mereka ketahui. Si botak yang melihat kedatangan agen itu merasa kagum. Menurutnya penampilan dari orang tersebut terlihat seperti layaknya agen rahasia saja. Menurutnya orang ini adalah satu-satunya agen pemerintah dunia yang terlihat cocok dengan profesinya dibandingkan orang-orang yang menemui Saitama sebelumnya. Tapi Lucy tidak begitu paham dengan apa yang si botak maksud. Dia kembali menjelaskan jika mereka membutuhkan informasi kekuatan yang Saitama miliki agar si botak bisa bergabung menjadi agen Cyberpol. Lucy bertanya, apakah si botak sudah bertemu dengan agen lainnya hari ini? Harusnya agen tersebut juga menjelaskan beberapa istilah tertentu seperti Rokushiki atau yang lain. Dan apakah Saitama mengingat sesuatu yang serupa? Mendengar pertanyaan itu membuat si botak jadi bingung sendiri. Dia sempat berpikir lama. Beberapa saat kemudian Saitama teringat dengan gaya bertarung dari para agen rahasia tersebut. Seingatnya para agen itu juga memiliki seniman bela diri. Maksud Saitama ini seni bela diri ya guys. Lucy membenarkan hal itu. Namun dengan cepat si botak dengan beraninya malah melepaskan topeng agen tersebut. Kejadian itu membuat Lucy begitu kaget. Sambil mulai emosi, dia menjelaskan jika sebenarnya hanya pemerintah dunia saja yang boleh mengetahui wajah asli dari mereka. Dalam kasus tertentu, ketika warga sipil melihat wajah mereka saat menjalankan misi, maka mereka agen Cyberpol akan membunuh warga sipil itu tanpa ampun. Tapi si botak yang mendengar penjelasan itu hanya diam saja sambil mengeluarkan aura seriusnya tersebut. Lucy yang melihat hal itu berkomentar, seandainya Saitama ini adalah bajak laut biasa, mungkin dia sudah membunuhnya sejak tadi. Tapi karena dia diberi kesempatan untuk bergabung dengan agen pemerintah dunia, membuatnya memberikan pengecualian kepada Saitama. Lucy menambahkan jika ini akan menjadi ujian terakhir untuk si botak, dan pilihan yang harus dia jalani hanya dua, yaitu lulus atau mati. Namun anehnya, si botak yang mendengar penjelasan tersebut hanya diam saja. Lucy yang melihat sikap demikian merasa kalau orang ini seperti tidak terkejut sama sekali. Konyolnya, Saitama malah berkomentar kalau menurutnya topi tinggi yang agen itu kenakan mungkin bisa dia jadikan sebagai pengganti dari topeng yang barusan si botak lepas. Karena ukuran dari topeng tersebut begitu besar dan harusnya itu bisa dipakai untuk menyembunyikan identitas pria itu.
Waduh, kayaknya Saitama nggak ngedengerin penjelasan yang Lucy katakan tadi ya guys. Dengan gerakan kilatnya, Lucy segera menghampiri si botak dan bersiap melancarkan jurus Shigan. Saitama menyadari serangan itu dan dia sempat terdiam sesaat. Wush! Namun dengan cepat, si botak berhasil menghindari serangan tersebut. Meski gagal mendarahkan serangannya, Lucy berkomentar, mungkin Saitama memang kuat. Tapi untuk saat ini, dia masihlah menyandang gelar sebagai seorang bajak laut. Sambil mendarat seusai menghindari serangan tersebut, Saitama mengeluh. Dia salah paham. Menurutnya, orang ini seperti mencoba untuk mencolok matanya saja. Dengan tatapan serius dipenuhi aura membunuh, Lucy meminta si botak untuk mengalahkannya menggunakan jurus Rokushiki yang bajak laut itu miliki. Jika Saitama bisa melakukannya, maka agen tersebut akan membiarkan si botak bergabung bersama mereka. Oke, sebelum melanjutkan pertempuran, kita kembali lagi ke 1,5 jam yang lalu. Tepatnya di pusat kota Water 7, yaitu di kantor pusat Galeila. Di sana ada 3 pejabat pemerintah dunia yang keluar dari dalam kantor tersebut. Pejabat yang bernama Corgi merasa kesal karena wali kota itu begitu keras kepala. Padahal sebelumnya mereka memiliki beberapa bukti ancaman yang begitu masuk akal. Dan hanya dengan senjata kuno itulah seseorang akan dapat membelah langit seperti apa yang mereka lihat sebelumnya. Sambil melihat keluar dari balik kaca ruang kerjanya, wali kota tersebut merasa jika perbincangan yang mereka bahas sebelumnya, kalau dia sendiri melakukan apa yang mereka minta, maka itu akan menjadi ancaman bagi seluruh dunia. Kemungkinan transaksi antara wali kota Iceberg dengan pemerintah dunia itu soal senjata rahasia Pluton guys. Beberapa saat kemudian, sekretarisnya Khalifa mengetuk pintu dan mengantarkan minuman. Sambil membuka pintu, Khalifa merasa jika bosnya tersebut seperti mengalami kelelahan. Tuan Iceberg berterima kasih. Dia meminta bawahannya tersebut untuk mengantarkan teh merah untuknya. Sambil menuangkan teh ke dalam cangkir, sekretarisnya tersebut bertanya, apa yang orang-orang itu inginkan kali ini? Wali kota itu bercerita jika biasanya orang-orang tersebut mencoba membuat kesepakatan untuk sesuatu yang dia miliki. Tapi untuk kali ini mereka menggunakan ancaman untuk menakut-nakutinya. Sambil tersenyum, Khalifa berkomentar jika menurutnya apa yang mereka inginkan pastinya sesuatu yang sangat penting. Sepertinya agen rahasia ini berencana untuk mendapatkan informasi lebih soal senjata Pluton itu guys. Namun Tuan Iceberg menjawab kalau dia tidak bisa membantu orang-orang tersebut. Selain itu, setiap kali dia memberitahu jawaban yang sama kepada mereka, dia merasa seperti berbincang dengan dinding bata saja. Di akhir scene, kita juga diperlihatkan poster buronan Saitama yang terpajang di salah satu dinding di sudut ruangan milik wali kota itu. Apakah Tuan Iceberg masih berencana memburu si botak bersama para kepala mekanik dari Galeila? Lalu bagaimana dengan tes terakhir yang Saitama jalani dalam bertarung melawan Lucy tadi? Sayangnya, scene cerita manga One Punch Man versi fanmade chapter ke-21 telah berakhir. Oke guys, itu tadi review cerita manga One Punch Man X One Piece versi fanmade chapter ke-21 yang ending scene-nya memperlihatkan Tuan Iceberg yang baru saja bertemu dengan beberapa pejabat pemerintah dunia. Mereka mengajak transaksi wali kota itu perihal senjata rahasia Pluton yang dia miliki. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review chapter sebelum atau selanjutnya, bisa klik link di deskripsi. Linknya udah mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang pengen nonton manga One Punch Man secara maraton, baik itu versi manga One atau Yusuke Murata, linknya ada di deskripsi juga ya guys. Oke? Tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enku yang kurang pas, Enku mohon maaf. Dan sampai bertemu di video review cerita fanmade One Punch Man selanjutnya.